in peace atas meninggalnya Ibu Dorti Boru Marpaung, Nyonya Hasibuan, Opung Tolhas pada hari Selasa 31 Desember 2024 pukul 14.48 waktu Indonesia Barat. Ini adalah karangan bunga yang dikirimkan oleh para rekan dan kolega dari almarhumah Ibu Dorti Boru Marpaung. Penutupan peti jenazah pada hari Kamis tanggal 2 Januari tahun 2025. Ambil aja deh. Cari lagunya. Almarhumah Ibu Dorti Boru Marpaung disemayamkan di Rumah Duka Uki Cawang. Kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Biar momen ini menjadi momentum kau dengan Tuhan. Kita bawakan pujian ini kembali. Ku sadar. Ku sadar tak semua dapat aku miliki. Percaya rencanaku bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan. Namun hatiku tetap
bukan basa-basi saya menyampaikan hari ini sesungguhnya adalah hari keberuntungan. Amin. Nih bagaimana nih Pak Pendeta Esron, kok hari keberuntungan di tengah-tengah kedukaan? Yes, kata Alkitab itu pasti benar. Dasar hukumnya, dasar Alkitabnya, dasar kasihnya. Alkitab mengatakan dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Apa dikatakan? Mari saya coba dibuka. Segala sesuatu dalam kehidupan ini ada dasarnya. Dasar hukumnya adalah kasih. Dan hukum daripada segala hukum adalah Alkitab. Dan kitab itulah yang memberikan saya hari ini ada sebagaimana ada. Karena apa? Karena firman yang hidup. Filipi pasal 1 ayat 21 dikatakan, hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jangan ragu-ragu tepuk tangan. Kenapa? Ya. Karena Ibu Dorti Borumarpau, pemburu kita yang cintai ini, sudah mendapatkan keuntungan besar. Haleluya. Yang setuju dengan Alkitab katakan haleluya. Keuntungan yang besar. Saya tadi bertanya, Roh Kudus, apa yang saya sampaikan firman Tuhan di tempat ini? Karena ketika menyampaikan firman Tuhan, kalau pakai akal sehat saya, logika saya, pengetahuan saya, nggak nyambung nanti sama roh saudara dan roh Tuhan. Tapi hari ini luar biasa, Tuhan kita hebat. Saya hari ini diizinkan Tuhan menjadi hamba Tuhan. Ada ambil daripada almarhumah, bahkan almarhum, yaitu Bapak Germanikus Hasibuan. Keberadaan gereja Peter Indonesia di Mount Saron adalah pekerjaan Tuhan yang ada ambil daripada almarhum Bapak Germanikus Hasibuan dan almarhumah Ibu Dorti Borumarpau. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini bukan angkat-angkat manusia, ini fakta. Saya saksi hidup 40 tahun. Saya dibesarkan oleh Tuhan sebagai bapak rohani saya, Pendeta Dr. Jacob Nawai. Saya bukan siapa-siapa. Saya dari Siantar, umurnya baru 4 tahun, terlempar di Lomas. Mama saya hidup kontrak. Tapi jalan Tuhan itu tak terselami. Ada lagu mengatakan, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Rencana indah Tuhan hari ini loh. Keren banget Tuhan kita, dahsyat. Dipertemukan saya sama orang tua opung. Ini suatu pernyataan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Di dalam Kristus tidak ada sesuatu yang kebetulan. Kalau bahasa Batak bilang apa ya kebetulannya? Tidak. Rasor. Ada deh kalau bahasa Batak. Kebetulan. Istilahnya kebetulan itu. Di dalam Alkitab tidak ada kebetulan. Kegagalan manusia menurut manusia, sesungguhnya keberhasilan Tuhan untuk orang itu ketika dia gagal agar diangkat Tuhan sehingga dia menjadi orang yang humble dan rendah hati. Hari ini saya mencari Tuhan. Hari pertama di tahun 2025 diizinkan Tuhan saya untuk hidup Kristus. Paulus berpikir, pilih mati atau pilih hidup. Rupanya kau berkehendak. Dia umur panjang, jadi banyak mengalami penginjilan. Message yang selanjutnya, jadi kita hidup ini, ada yang 70 tahun, saya udah 70 tahun ini. Berarti, ini adik saya, Bapak Terry, Bang, abang sekarang 70 tahun. Abang rencana berapa tahun lagi kepingin? Kau ini pertanyaanmu itu masa masih hidup berapa kau rancang umur? Ini sesuai dengan ini. Nah, mungkin orang seperti Bapak Tirisakan ini sesuai dengan khotbah ini. Hidup itu Kristus, mati untuk. Nah, banyak orang takut mati. Banyak orang takut mati. Kenapa? Sakit penyakit, anak belum kawin, belum bercucu,
tokonya belum berhasil, mereka yang dipikirin itu adalah kemanusiaan. Tapi Paulus sudah menjalani aniaya, hidup itu untung, hidup itu Kristus, mati untung. Kenapa untung? Khotbah yang Bapak Pendeta Gus tadi, 2 Korintus pasal 5, rumah yang tidak abadi akan dibongkar, masuk kepada rumah yang baru. Kita ini akan dibongkar, artinya berpindah dari tubuh jasmani kepada jembatan kematian itu pasti. Tapi dibongkar, artinya kita dikubur. Itu maksudnya. Mau umurnya diperpanjang atau pakai obat-obat kedokteran, no problemo. Tetapi pertanyaannya, sudahkah mati di dalam Kristus? Ini pesan ini. Berarti kita hidup sekarang, beribadah, bergereja, berproyek, berkantor, semuanya umur panjang, makan, minum, harus ada. Sudahkah di dalam Kristusnya? Itu yang paling penting. Berarti ada yang di luar Kristus. Makanya Paulus berkata, dia berani hidup itu untuk Kristus. Artinya totalitas dari ujung rambut, kuku kita, pulpen, jam tangan, dompet, rekening BCA, semua 000 ujungnya angka 1, khususnya apakah 00 angka 1, 10 miliar, 10 juta sudah melayani Kristus. Itu maksudnya itu hidup Kristus. Nah, mati untung. Ada orang mengatakan kalau sakit diobati, mati terkutuk. No, tidak ada yang menjamin orang kalau mati berobat ke rumah sakit terus mati. Kalau begitu yang paling celaka si Paulus, ya, dipenggal lehernya lo, terkutuk dia. Tidak, itu satu soal cara. Jadi jangan pernah takut mati kayak mana. Usah. Jangan pernah takut mati. Apakah di dalam rumah sakit, di rumah, mati itu harus dihadapi. Karena apa? Kemah yang tidak abadi akan dibongkar. Anak muda, ada yang dipanggil Tuhan, ada yang bayi, ada yang umur 100 tahun. Itu terserah usia. Amin. Amin. Dan pesan berikutnya dari Bapak Pendeta ini, Bapak Germanicus almarhum melahirkan generasi ilahi. Aku sendiri jadi saksi mata sebagai Ela. Aku bertapan fisik. Dia ini orang karisma, pemimpin yang mempengaruhi saya. Bagaimana seorang kakek itu masih berteologi ya? Catatannya banyak kali firman Allah. Pada hari Natal mau Natal, Amang ngapain seperti ini? Aku sedang berdoa buat anak-anakku semua. Wow. Saya saksi mata hidup. Dia ini pahlawan saya. Amin. Saya katakan dia setua ini menyelidiki Alkitab. Dia itu penyelidik firman Allah. Dan yang ini waktu masih kuat-kuatnya kuat berdoa. Suami istri ini kuat berdoa. Nah, Bapak Gaben nambahkan tadi terus itu. Bapak Germanicus bukan hanya mencintai Tuhan, mencintai sesama manusia. Yes. Janji mentok bersama nggak tahu tuh famili besar yang dibawa berbondong-bondong menjadi pegawai negeri di DKI Jakarta. Catatan di hadapan malaikat dan marga-marga. Maka semua pulangnya Bapak Germanicus semua kayak bagaikan jenderal berbintang 4. Dia mati, tapi dia pilih meninggal di Bonapasuri. Amin. Dia tahu kapan matinya, mengucap syukur, berdoa, ya gitu aja berangkat. Luar biasa. Orang yang mati dan tahu dia kapan mau dipanggil. Iya. Saya bersaksi nama pegawai. Ini banyak yang dengar. Saksi mata, detik-detik kematian. Tanggal 21 di rumah, jam 2:48. Istri saya di kamar melayani mama tercinta. Nyanyi dia, menari dia, lagu bahasa Batak, taruh ke telinganya, dia merespon ke mata istri saya. Istri saya tergerak, ini ada jelas, panggil saya. Kebetulan ada sangkakala di kamar saya. Oh. Tiup sangkakala. Yes. Nah, saya ingat Pendeta Agus tadi singgung terakhir khotbahnya. Paulus mengatakan menyinggung secara hiburlah bahwa orang-orang yang mati dalam Tuhan menjelang ke Tuhan, tiupan sangkakala kedatangan Tuhan. Satu, yang mati yang mendahului kita duluan rapture diangkat. Yes. Baru yang masih hidup ini ada yang nyetir mobil, ada yang di kantor, nggak di dapur, pulpennya tinggal di kantor, tetapi sibuk semua startup. Contohnya udah diangkat. Amin. Amin. Ini hiburan. Jangan pernah takut mati. Mau di kantor nyetir bus, di kereta api juga gitu. Loh, di bangku ini tadi rapture. Makanya penting tadi
nasihat Opung Moses ini, saya berdoa, kita keturunannya ini berdoa berjaga-jaga. Ini yang penting. Hidup dalam Kristus berdoa berjaga-jaga. Masih ada cerita jalan langkah 1, langkah 2. Jangan sampai terganjal karena tabrakan dengan pelanggaran-pelanggaran. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Amang untuk kata sambutannya. Dan yang kedua, saya mengundang bagi Bapak Ibu, mungkin ada rekan, sahabat, atau teman kerja, atau kolega, atau relasi dari Opung Boru Tolhas. Apakah ada dari setiap kita? Baik, untuk doa berkat dan doa penutup, Bapak